Shalom saudara yang dikasih dalam Tuhan, puji Tuhan. Hari ini kembali lagi saya menyapa setiap umat Tuhan. Dimanapun Bapak Ibu Saudara berada melalui program Bible and Coffee. Saya rindu melalui program ini ada banyak anak-anak Tuhan terus dikuatkan, terus diingatkan bahwa kita punya Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita. Kita punya Tuhan yang memelihara hari-hari kehidupan kita, dan kita punya Tuhan yang menuntun kita dalam firman-Nya, membawa kita masuk dalam seluruh rencana dan rancangan Allah yang sempurna. Karena itu saya akan mengajak hari ini setiap umat Tuhan untuk kembali sama-sama kita akan merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapak, terima kasih buat hal-hal yang ajaib, hal-hal yang dahsyat, yang luar biasa yang Allah kerjakan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur apapun yang hari-hari ini kami hadapi, pergumulan apapun yang hari-hari ini ada dalam kehidupan kami, kami tahu itu tidak akan pernah melebihi kekuatan kami. Bahkan ketika kami merenungkan firman Tuhan, selalu Tuhan beri penghiburan, selalu Tuhan beri jalan keluar buat kami, selalu Tuhan berikan hikmat bagi kami. Sehingga ketika kami merenungkan firman Tuhan, kami mengerti akan kebenaran, dan kami percaya kebenaran inilah yang memerdekakan hidup kami. Roh Kudus, sampaikan sesuatu bagi setiap kami, urapan-Mu ada atas masing-masing kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin, amin. Puji Tuhan. Nah saudara yang dikasih dalam Tuhan, hari ini ada satu kebenaran firman Tuhan yang saya mau bagikan buat setiap kita di dalam Ulangan pasal 24. Ulangan 24 ayat yang ke-14 dan ayat yang ke-15. Saudara perhatikan di sana. Firman Tuhan katakan seperti ini. Janganlah engkau memeras pekerja harian yang miskin dan menderita, baik ia saudaramu maupun seorang asing yang ada di negerimu, di dalam tempatmu. Ayat 15. Pada hari itu juga haruslah engkau membayar upahnya sebelum matahari terbenam. Ia mengharapkannya karena ia orang miskin, supaya ia jangan berseru kepada Tuhan mengenai engkau, dan hal itu menjadi dosa bagimu. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, bangsa Israel diingatkan, Musa disampaikan oleh Tuhan, jangan engkau merugikan orang lain, siapapun dia. Baik mereka saudaramu atau mereka yang tinggal sebagai orang asing dalam tempatmu. Terlebih ketika dia adalah seorang yang memang membutuhkan apa yang menjadi haknya. Mungkin dia seorang pekerja, mungkin dia seorang yang bekerja kepada saudara, mungkin dia adalah seorang yang memang layak menerima apa yang seharusnya saudara berikan. Tetapi Alkitab hari ini mengingatkan kepada setiap kita, apapun yang kita jalani, apapun, dimanapun Tuhan tempatkan saudara dan saya, prinsip ini tetap berlaku sampai hari ini. Jangan engkau merugikan orang lain. Karena ini ada hukumnya, saudara yang dikasih dalam Tuhan. Hukumnya apa? Karena itu menjadi dosa buat setiap kita ketika kita melakukan. Yesus mengajarkan kepada kita, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap kekuatanmu, dengan segenap pikiranmu, dan kasihilah sesamamu manusia, hukum yang sama dengan hukum yang utama. Sehingga akhirnya hukum ini tidak bisa dipisahkan, saudara yang dikasih dalam Tuhan. Bahkan saya mengajak setiap umat Tuhan dimanapun saudara berada, ayo ingat hal ini. Ketika kita hidup tidak merugikan orang lain, engkau tidak menjadi batu sandungan buat orang lain, engkau tidak menyusahkan hidup orang lain, maka kita dengan mudahnya memperkenalkan Kristus melalui kehidupan kita. Tetapi alangkah mirisnya ketika kita memperkenalkan Kristus melalui penginjilan, melalui kabar baik, tetapi dalam keseharian kita justru jadi batu sandungan buat orang tersebut. Maka Kristus akan dilihat apa? Dilihat, buat apa saya ikut Yesus kalau yang pengikut Yesus saya mengajarkan atau melakukan hal-hal yang tidak dia sampaikan. Hari ini kita diingatkan satu kebenaran firman Tuhan, saudara, bahwa dimanapun Tuhan tempatkan kita berada, ayo jangan sampai kita hidup merugikan orang lain. Ingat, panggilan saudara dan saya adalah jadi berkat. Panggilan saudara dan saya adalah menguntungkan orang lain. Panggilan saudara dan saya adalah menjadikan hidup kita itu perpanjangan tangan Tuhan. Sehingga orang boleh merasakan kasih Kristus, orang boleh merasakan berkat Allah dalam hidup saudara dan saya. Dan disitulah nama Tuhan dipermuliakan, saudaraku. Imamat pasal 25 ayat yang ke-14. Apabila kamu menjual sesuatu kepada sesamamu atau membeli daripadanya, jangan kamu merugikan satu sama lain. Engkau yang berbisnis, engkau yang usaha, engkau yang berdagang, ayo hidup jangan merugikan orang lain, jangan culas. Ingat, apa yang kau tabur itu yang engkau tuai. Engkau punya anak-anak, engkau punya keluarga, mungkin engkau tidak menuai, jangan sampai anak-anakmu menuai.
Haleluya. Hari ini kita diingatkan karena apapun yang kita lakukan, kita akan tuai. Makanya Yesus mengajarkan kepada setiap kita, apapun juga yang kamu kehendaki supaya orang lain perbuat kepadamu, perbuatlah itu kepada mereka. Kalau engkau tidak mau dirugikan, kalau engkau tidak mau dihianati, kalau engkau tidak pengen diomongin di belakang, maka jangan melakukan itu kepada orang lain. Karena hukum itu ada, saudaraku. Dan Tuhan itu adil. Sama-sama bilang sama saya, Tuhan itu adil. Tapi pendeta, ada orang ngerugiin hidup saya, itu urusan dia sama Tuhan. Bagian kita jangan membalas, bagian kita jangan melakukan itu juga kepada orang lain. Mungkin kita bilang, tapi pendeta, saya lihat ada orang-orang yang merugikan orang lain, hidupnya masih kayak diberkati kok. Kayak hidupnya belum mengalami hukum Tuhan kok. Kok hidupnya belum mengalami, tunggu saja tanggal mainnya. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, itu bukan bagian kita, itu bukan urusan kita. Hari ini yang kita lakukan adalah apa yang bisa kita kerjakan sesuai dengan apa yang perintah Tuhan tetapkan dalam kehidupan setiap kita. Kalau Tuhan bilang jangan rugikan orang lain, jangan rugikan orang lain. Kalau Tuhan bilang beri hak orang lain yang menjadi haknya, beri. Bahkan bukan cuma beri, firman Tuhan katakan jangan menunda. Kalau engkau harus membayar rupanya sebelum matahari terbenam, bayar. Karena ia mengharapkannya, saudara dikasih dalam Tuhan. Ya, hari ini saya mengajak setiap kita, anak-anak Tuhan, dimanapun saudara mendengarkan renungan singkat ini, ayo, keberadaan kita adalah untuk menjadi perpanjangan tangan Tuhan. Bukan membawa kutuk buat orang lain, bukan membawa kerugian buat orang lain, bukan membawa sial buat orang lain, tapi keberadaan saudara dan saya, kita harus menjadi perpanjangan tangan Tuhan, menjadi berkat. Orang lain juga bisa merasakan kasih Tuhan, orang lain bisa merasakan juga pertolongan Tuhan dalam hidup saudara dan saya, melalui kita, karena kita adalah representatif kerajaan sorga di muka bumi ini. Karena itu tunjukkan gaya hidup kerajaan sorga. Yesus sudah mengajarkan kepada kita, jangan balas yang jahat dengan yang jahat. Doakan orang yang menyakitimu. Berdoa buat mereka yang menganiaya kamu. Itu gaya hidup kerajaan sorga yang Yesus bawa dan Yesus ajarkan buat setiap kita anak-anaknya. Dan hari ini kita pun diingatkan, ayo, apa yang menjadi hak orang lain, jangan engkau tunda-tunda untuk kau berikan. Ya, karena kita terpanggil untuk menjadi perpanjangan tangan Tuhan. Dengan demikian kita tidak hidup merugikan orang lain. Kita tidak hidup menyusahkan orang lain. Sehingga ketika orang lain yang kita rugikan, susahkan, itu berseru kepada Tuhan, maka kita menjadi orang-orang yang akan dihukum oleh Tuhan karena dosa yang kita buat. Ya, kita berdoa, kita datang sama Tuhan. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, hari ini hamba berdoa. Biarlah firman termaterai dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus tolong kami, Tuhan Yesus mampukan kami untuk menjadi representatif kerajaan Allah di muka bumi. Ingatkan kami bahwa kami terpanggil untuk menjadi berkat buat orang lain. Kami terpanggil untuk menolong orang lain. Kami terpanggil bukan untuk merugikan orang lain. Kami terpanggil untuk menjadi perpanjangan tangan Tuhan. Biarlah Tuhan terus ingatkan kami, Roh Kudus ingatkan kami selalu. Sehingga mereka yang berbisnis, mereka yang berusaha, mereka yang bekerja, mereka yang melakukan apapun di bawah kolong langit ini yang berhubungan dengan orang lain, Tuhan, hamba berdoa dalam nama Yesus, ingatkan selalu kami akan kenyataan firman-Mu hari ini. Sehingga kami menjadi orang-orang yang rindu untuk melakukan apa yang Tuhan inginkan terjadi dalam kehidupan kami. Itu pun kami lakukan buat orang lain. Hamba menyerahkan umat-Mu satu persatu dalam tangan Tuhan. Kalau ada di antara mereka yang hari-hari ini mengalami ketidakadilan terhadap pemimpinnya, Tuhan, hamba berdoa dalam nama Yesus. Tuhan getarkan, Tuhan jamah hati mereka. Pemimpin-pemimpin yang bertindak tidak adil, Tuhan jamah hati mereka dalam nama Tuhan Yesus. Kalau ada pekerja-pekerja yang upahnya ditahan, hamba juga berdoa dalam nama Yesus. Tuhan menjadi hakim yang adil bagi mereka. Tuhan menjadi pembela bagi mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa karena kami percaya Engkau Allah yang adil, Engkau akan menyatakan keadilan-Mu dalam kehidupan umat-Mu yang berseru kepadamu. Hamba juga berdoa buat yang sakit, Tuhan jamah dan sembuhkan, Tuhan pulihkan di dalam nama Yesus, sehingga setiap mereka yang terbaring karena sakit hari ini mengalami kuasa kesembuhan, mujizat Allah dinyatakan, sebab tergenapi firman-Mu, disampaikan firman, disembuhkan mereka. Terjadilah di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, hamba berdoa. Haleluya. Amin, amin.